أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahman dan rahimnya Allah, kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala Masjidil Mukhlisin ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha dan berupaya menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin berbahagia, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takut kepada Allah. Takut berarti kita senantiasa menghambakan diri, mendekatkan diri, menghampirkan diri kita kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, maka hendaklah kita semakin dekat dengan Allah. Tetapi sebaliknya, apabila kita takut kepada makhluk Allah, maka kita jauhi makhluk tersebut. Oleh karena itu, salah satu upaya yang kita lakukan di saat corona ini adalah mentaati prokes. Mudah-mudahan ini adalah upaya kita dalam menjauhkan diri dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Tetapi yang perlu kita takutkan adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta segala-galanya. Jangan sampai ketakutan kita kepada makhluk Allah mengalahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, momentum tahun baru Hijriah 1 Muharram telah kita lewati bersama-sama. Minggu pertama di bulan Muharram, tentu harapan dan asa untuk kita lebih baik, dan kita berharap, semua kita pasti mengharapkan kebaikan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Setiap manusia setiap tahunnya pasti mengharapkan kebahagiaan. Bahkan setiap hari, setiap detik, setiap saat kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan kebaikan
dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang yang lebih baik itu adalah hal yang terbaik dari yang baik. Menjadi orang yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya tentunya kita berharap. Mungkin barangkali tahun ini suatu hal yang sangat banyak problem-problem yang kita hadapi, suatu hal yang berat kita hadapi bersama-sama. Tetapi yakinlah dan percayalah, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin bahwasanya tahun ini saya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini adalah merupakan suatu keyakinan bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus menanamkan di dalam hatinya bahwa tahun ini dia lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, Muharram adalah salah satu momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Orang-orang yang beriman akan selalu bermuhasabah ketika terjadi pergantian tahun. Bahkan bukan hanya ketika pergantian tahun jamaah yang berbahagia, bahkan setiap saat, setiap detik kita mesti bermuhasabah atas perbuatan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan jamaah yang berbahagia, barangkali corona enggan lepas dari negeri kita ini, mungkin karena dosa-dosa dan maksiat kita yang seringkali kita lakukan sehari-hari. Hadirin berbahagia, maka oleh karena itu orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, dan serta orang-orang yang berjihad dengan hartanya, dengan dirinya, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan mereka itu berhijrah. Hijrah dengan arti kata, yaitu kata Rasulullah SAW, al-muhajir, orang-orang yang hijrah itu artinya adalah man hajara, orang-orang yang berpindah, orang-orang yang berhijrah, yaitu daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berhijrah daripada perbuatan dosa kepada melakukan pahala. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mungkarat, kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, maka oleh karena itu momentum bulan Muharram ataupun tahun baru Hijriah ini, marilah kita bersama-sama evaluasi diri kita. Apakah kita telah meninggalkan perbuatan-perbuatan mana Allah, apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, ingatlah sebuah ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri kita memperhatikan apa-apa yang telah kita lakukan daripada apa-apa yang telah kita lewati. Dan kita hendaklah memperhatikan apa-apa yang harus kita lewati, memperhatikan amalan-amalan yang telah kita lakukan, dan kemudian kita memperhatikan apa-apa amalan yang harus kita lakukan ke depannya. Jangan sampai hadirin berbahagia, tahun berlalu, tahun bertukar, tapi amalan kita masih itu-itu aja. Hadirin kaum muslimin berbahagia, oleh karena itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ketika pergantian tahun mereka selalu bermuhasabah diri. Sudah seperti apa amalan kita? Bagaimana kita memperbaiki amalan kita? Bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akidah kita? Inilah yang harus kita perhatikan ketika momentum setiap tahun berganti. Ketika itulah kita
Hendaklah bersama-sama mengingat apa-apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita mengingat apa-apa yang kita lakukan, jika terdapat suatu kekurangan-kekurangan, maka disinilah kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, untuk menambah amalan-amalan kita, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, ingatlah sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas man tala amruhu wa hasuna amaluh. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan panjang umurnya oleh Allah, kemudian umurnya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Umur yang panjang, diberikan kesempatan yang panjang oleh Allah, kemudian ibadahnya diperbanyak. Inilah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Kata Rasul, sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia adalah manusia yang berikan kesempatan umur yang panjang, tetapi umurnya hanya dipergunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin berbahagia, inilah kesempatan bagi kita. Barangkali momentum bulan Muharram ini, tahun baru Hijriah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan amal kita. Mudah-mudahan di tahun 1443 Hijriah ini kita mendapatkan berkah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu darajatan indallah, jadi a'zam, sebesar-besar, setinggi-tinggi darjat yang akan dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa merubah dirinya, merubah dari yang jelek menjadi yang lebih baik, dari yang buruk kepada yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi sisa-sisa umur kita. Demikian, mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini dapat kita ambil manfaatnya, terutama bagi kami pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.